Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih pada seluruh saudara-saudaraku semua. Tentu dalam siang ini kita khusus membahas bagaimana perkembangan hukum yang ada di Indonesia, baik dari perspektif akademisnya serta perspektif teoritisnya. Tentu berbagai hal persepsi atau gagasan sehingga kemudian apa yang menjadi bahan analisis kita ketika kita selama berada dalam pendidikan secara normal, baik itu secara akademis, tentu kemudian kita aktualisasikan dalam level praktek. Nah, sehingga kemudian apakah kita sebagai seorang hukum, baik itu dari kalangan praktisi, kalangan akademis, sampai kepada ahli hukum, untuk memberikan satu warna ketika bagaimana meresponsif hukum yang terjadi selama ini gitu kan. Ketika kita lihat dari periode ke periode, dari zaman Orde Baru, pertama itu dari zaman Orde Lama, kemudian masuk ke periode zaman Orde Baru, sehingga kemudian masuk lagi di zaman Orde Reformasi, yang kemudian di saat itu dari seluruh kalangan sangat merespons, sangat antusias, begitu luar biasa euforianya ketika membuka keran demokrasi yang mungkin selama dari periode-periode yang periode Orde Lama dan periode Orde Baru yang mungkin tergerus terkangkangi oleh pengaruh-pengaruh kekuasaan. Karena bagaimanapun ketika kita melihat, menganalisa bahwa itu akan pengaruh kepada penegakan, bagaimana menegakkan supremasi hukum yang tentu saja yang harus equality before the law, artinya persamaan hukum siapapun dari seluruh kalangan, baik itu kalangan elit, kalangan menengah, maupun sampai kepada kalangan grassroots, artinya masyarakat bawah. Sehingga kemudian ketika masuk pada periode yang sekarang yang kita alami, yaitu periode era reformasi, yang setahu kita pada saat itu dengan luar biasa, dengan kegigihan tokoh-tokoh yang reformis, lalu kemudian bagaimana teman-teman kita mahasiswa-mahasiswa pada saat itu begitu antusias dalam rangka untuk menyongsong itu ketika berupaya terutama ada perubahan dalam paradigma
masyarakat itu dari aspek hukum, kemudian diikuti oleh aspek-aspek lain, aspek politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian setelah di era reformasi sekarang ini, yang diharapkan yang begitu luar biasa, publik ketika era reformasi ini, kalau dari pribadi ya, dari perspektif saya mungkin terlalu overconfidence ya, artinya mengharapkan satu transparansi ya kan, terutama di bidang hukum dan di bidang-bidang lain, sehingga ketika misalnya kalau kita mau analogikan bahwa hukum itu adalah sebuah satu bangunan, mungkin hukum ini ibarat pondasi gitu. Kalau pondasinya kuat, maka otomatis bangunan itu, tiang dan tembok atapnya juga akan kuat gitu kan. Artinya kalau kita secara perspektif secara universal bahwa hukum itu adalah sebuah bangunan ya kan. Lalu kemudian bagaimana politiknya, lalu kemudian bagaimana ekonominya, lalu bagaimana dan lain-lain sebagainya. Tapi sebagai fondasinya itu adalah hukum. Nah, karena bagaimanapun hukum ini akan membawa satu perubahan ketika penegak hukum tidak hanya di level penegak hukum, atau disebut dalam hukum itu adalah lembaga peradilan, di mana hakim, jaksa, polisi, dan advokat tidak di level itu saja, tapi bagaimana dari tokoh-tokoh akademis, tokoh-tokoh praktis, ya kan, maupun profesi-profesi seperti advokat dan lain sebagainya memberikan satu sumbangsi, kontribusi, ya kan, positif terhadap gagasan-gagasan atau pikiran-pikiran terkait dengan hukum. Nah, sehingga kemudian setelah kita lihat sekarang ini apa yang terjadi gitu kan, saya dalam hal ini tentu kemudian saya sikap objektif ya kan, tidak subjektif, objektif melihat kondisi yang hari ini. Tentu kemudian meskipun kita ini dari pikiran-pikiran atau gagasan-gagasan atau pendapat-pendapat di luar ya kan, artinya dari akademis, dari tokoh-tokoh hukum yang lain, masing-masing kita punya beda pendapat. Tapi oke lah, dalam masuk pada wilayah substansinya, bahwa hukum itu sangat diharapkan betul ya kan, oleh masyarakat ya kan, oleh publik, agar ini betul-betul tadi yang disampaikan awal itu equality before the law gitu kan. Jadi persamaan di hadapan hukum. Jadi tidak ada satu dikotomi ya kan, sehingga dalam prakteknya, sehingga dalam satu pandangan ya, tidak subjektif. Nah, tapi kalau kita lihat mungkin dalam beberapa dekade atau periode ke periode ini kan, menurut perspektif saya dan banyak hal juga yang saya lihat gitu kan, pendapat-pendapat dari profesor hukum, ahli-ahli hukum ya, meskipun ini terjadi satu, mungkin ada yang pro dan kontra gitu kan, bahwa mungkin hukum itu saat sekarang belum ya kan seperti yang kita harapkan, meskipun juga dalam beberapa dekade tidak juga dengan kita harapkan itu seperti proses membalikan tangan. Tentu kemudian ada satu langkah-langkah atau terobosan-terobosan sebetulnya, sehingga kemudian
hukum itu sebagai ikon bagi aspek-aspek lain, ya kan? Tapi tentu saja bahwa ada peran serta dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, bahwa negara kita adalah negara hukum, yang kemudian juga ada yang melaksanakan, ya kan? Tentu ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif, gitu kan. Yang kemudian tiga lembaga tinggi negara ini yang tentu saling sinergi, saling berkorelasi dalam rangka bagaimana ada yang produk pembuat undang-undang, lalu kemudian ada yang melaksanakan, ya kan, undang-undang tersebut, sehingga kemudian juga ada juga dalam hal ini pemerintah, ya kan, dalam rangka untuk memberikan satu warna atau kontribusi, ya kan, terhadap undang-undang tadi. Nah, kita mengacu kepada undang-undang yang berlaku. Saya bicara tidak secara spesifik. Ini bicara dalam skop universal, gitu kan. Artinya kita lihat secara global bagaimana hari ini, gitu kan. Tentu menurut pengamatan atau saya menganalisis, ya kan, sehingga ini juga menjadi PR, ya kan, buat kita semua, ya kan. Baik itu tadi lembaga peradilan maupun tokoh-tokoh hukum dari akademis, dari praktisi hukum dan lain sebagainya, ya kan. Ada satu terobosan, ya kan, agar hukumnya membawa satu perubahan yang sangat drastis, gitu kan. Tentu kemudian juga imbas dari persoalan itu kan bagaimana tadi kan, kalau kita berdasarkan bahwa negara ini adalah berdasarkan negara hukum, sehingga kemudian tujuan daripada hukum itu adalah cita hukum, ya kan. Tentu kemudian sebagai ujung dari hukum itu adalah keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tentu bagaimana kita berkontemplasi dalam hal itu, lalu kemudian bagaimana kita menganalisis atau pada tahap mengaktualisasikan, ya kan, bahwa keadilan itu adalah ujung dari sebuah hukum yang diharapkan oleh publik hari ini, ya kan. Ketika kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan, baik itu persoalan politik, persoalan hukum dan lain sebagainya, tentu kemudian ini satu harapan bagaimana ketiga lembaga tadi, ya kan, bahu membahu, ya kan, lalu kemudian memberikan satu yudikatif, yang memberikan satu pendidikan hukum, berikan satu pendidikan, ya, dalam rangka proteksi hak-hak asasi manusia. Karena bagaimanapun dalam bingkai keadilan itu adalah kita bicara hak asasi manusia, hak untuk berekspresi, hak untuk menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Saya masih ingat kalau saya pernah baca juga bukunya salah satu tokoh, ya kan, hukum pidana, doktor ya, hukum pidana. Saya tidak sebutkan namanya. Bahkan beliau pernah, ya kan, diskusi dalam kalau nggak salah pada saat itu di Liars Club, ya, di salah satu stasiun TV swasta pada saat itu, bahwa hukum hari ini itu seolah-olah bahwa ada satu intervensi, ya kan, intervensi kekuasaan atau disebut rule by law. Jadi ada kepentingan sehingga aplikasi hukum yang sesungguhnya yang diharapkan
oleh kita semua bahwa itu tidak kunjung gitu kan. Karena bagaimanapun kita lihat akibat dari ketidakadilan, lalu kemudian hukum tadi, meskipun itu berlaku ya kan, dalam konteks normatifnya, dalam konteks positivistiknya, tapi dalam aplikasi, dalam aktualisasi itu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu menurut saya kita sangat mengharapkan ya kan, kita sebagai seorang praktisi hukum nih hari ini ya, katakan sebagai advokat atau lawyer gitu kan, kita itu mengharapkan betul ada rasa memiliki rasa, ketika ada rasa memiliki itu kemudian itu akan lahir sebuah keadilan yang seperti diharapkan, karena tujuan hukum itu adalah tadi cita hukum, bagaimana melahirkan sebuah keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, artinya bagaimana interpretasi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa tadi, ini tentu saja aplikasi, dalam bentuk aplikasi ini dirasakan betul oleh seluruh masyarakat ya kan, ketika dihadapkan dengan persoalan-persoalan hukum. Nah, tentu saja ini harapan kami, harapan kita semua menurut saya, mari kita betul-betul ada political will ya dalam rangka memperbaiki ya kan hukum ini. Meskipun ya tadi secara normatif ya, secara positivistik, apa yang dinormalkan oleh lembaga tadi, 3 lembaga tadi, oleh negara dalam hal ini, dalam konteks itu tidak salah ya kan? Hukum itu tidak salah, betul, karena bagaimanapun ketika itu dibentuk ya, melahirkan sebuah undang-undang itu tentu saja itu hasil dari observasi, hasil dari reduplikasi dari kehidupan masyarakat ya kan, masyarakat yang tentu saja seiring dengan kehidupan sosial ya kan? Kehidupan sosial bagaimana manusia dengan manusia lain, bagaimana manusia dengan alam. Nah, itu selama ini memang dari konteks sosiologis, dari konteks dari konteks filosofisnya itu sudah diadopsi dan tidak diragukan lagi. Cuman persoalan hari ini dalam level bagaimana mengaktualisasikan sehingga kemudian hukum itu berlaku seadil-adilnya. Karena bagaimanapun yang kita harapkan itu kan dalam tahap keadilan berdasarkan tadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena negara kita ini adalah negara yang berdasarkan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang begitu luar biasa, ya kan? Founding father kita pada saat itu, ya kan, punya gagasan atau terobosan-terobosan dalam bagaimana melahirkan satu konsep, ya kan, yang begitu luar biasa, sehingga ini tentu kemudian seharusnya diresponsif lalu kemudian diaktualisasikan dalam tahap kehidupan, baik kehidupan bernegara, baik pun kehidupan bernegara maupun kehidupan sosial, kehidupan berinteraksi dengan alam. Nah, itu yang poin menurut saya kalau kita masuk dalam substansi itu. Saya tidak dalam tahap ini bicara lebih spesifik, ini secara universal saja. Sehingga kemudian kita jangan lupa bahwa kalau kita pelajari, memahami betul hukum itu, ada 3 persoalan, ya kan? Ini substansinya. Kalau kita mampu menjalankan 3 ini, yang pertama adalah dari aspek yuridis, artinya bicara kepastian hukum. Kemudian ini bicara filosofis, ya kan? Ini bicara filosofis.
Lalu kemudian itu ketiga adalah bicara sosiologis, artinya dari aspek kemanfaatannya. Nah, dari tiga tadi ada nggak korelasinya? Dan lalu kemudian dari tiga ini mana yang lebih dominan? Apakah karena kepastian hukum? Sehingga kalau kepastian hukum maka tadi hanya dalam konteks bicara normatif atau positivistik. Tapi kita bicara asas manfaatnya atau sosiologisnya, lalu kemudian asas filosofisnya, lalu kemudian kita abaikan, maka keadilan itu tidak akan tegak. Keadilan itu tidak akan dirasakan oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu, ya kan, meskipun ini pendapat yang saya sampaikan ini singkat, mari kita semua, seluruh elemen bangsa ini, seluruh elemen negara ini, kita bahu-membahu rasa memiliki. Ya kan? Karena bagaimanapun kalau kita mereview kembali, mereduksi kembali bahwa hukum tadi itu tadi. Pertama, bagaimana hubungan manusia dengan manusia? Ini interaksi. Ya kan? Kalau dalam agama itu ini hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia. Lalu kemudian bagaimana manusia dengan alam? Ya kan? Manusia dengan alam. Nah, ini mungkin salah satu. Karena alam ini diciptakan Tuhan, alam ini dititipkan oleh Tuhan, mungkin ini secara vertikal. Sejauh mana, ya kan, kita sebagai hamba Tuhan ini, sebagai pelaku-pelaku untuk menjalankan hukum yang sesungguhnya, maka kita harus juga lebih perhatikan, berkontemplasi, merenungkan apakah hukum ini sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan kultur, sesuai dengan keinginan manusia, keinginan masyarakat, keinginan rakyat. Apakah hukum ini juga sudah adil atau tidak? Nah, dalam tingkat itu, di level itulah kita harus betul-betul memahami, lalu kemudian kita mengaplikasikan. Siapa yang melakukan ini? Tentu ini beberapa lembaga tadi yang diamanatkan oleh undang-undang. Yang pertama adalah eksekutif, yang kedua adalah yudikatif, yang ketiga adalah legislatif. Ini saling berkaitan, ada korelasinya. Sehingga kalau ini, ya kan, melahirkan bekerja sama, berkorelasi, bersinergi, maka hukum itu akan sampai kepada tujuannya, akan sampai sesuai dengan harapan rakyat, cita-cita hukumnya. Maka semua, kalau itu yang terjadi, maka otomatis, ya kan, dari aspek amanah saja itu akan tercipta, akan sejahtera, akan damai, akan rukun dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, bisa kita beraktivitas dan lain sebagainya. Nah, tentu kemudian yang terpenting menurut saya dengan kondisi hari ini, dengan kondisi COVID yang melanda negara kita ini, ya mudah-mudahanlah bahwa ini menjadi satu evaluasi, bahwa ini menjadi satu kontemplasi, bahwa kita tetap, ya kan, berdoa agar COVID ini sesegera, ya kan, tidak lagi melanda di negara kita ini. Tentu saya kalau panjang tentu ada korelasinya ini terkait dengan COVID dan lain sebagainya, tapi saya coba setelah saya memahami, kemudian saya membaca dari berbagai argumen yang disampaikan, misalnya salah satu Profesor Yusril terkait dengan COVID, undang-undang COVID dan lain sebagainya itu. Tapi tidak dalam kapasitas saya untuk
menyampaikan itu, ya kan. Pada prinsipnya kita sebagai orang hukum, kita sebagai seorang praktisi, saya sendiri, saya dalam hal ini menyikapi dengan objektif. Cuman harapan tadi dan mungkin harapan rakyat Indonesia, marilah, ya kan, kita berkontemplasi, marilah kita menjalankan hukum ini dengan sesungguh-sungguhnya, artinya dengan objektif, ya kan. Lalu kemudian perhatikan juga kepentingan pihak-pihak lain juga, agar ini menjadi satu terciptanya satu suasana kedamaian, suasana yang hikmat, ya. Mungkin itu aja, ya. Saya mohon maaf kalau ada salah gitu kan. Terima kasih. Jangan lupa, saudara-saudaraku, ini media, ya kan, media hukum, ya, media hukum, politik dan keamanan. Insya Allah kita senantiasa selalu mensajikan berita-berita yang aktual, faktual, yang terkait dengan profesi, terkait dengan hukum, politik dan lain sebagainya. Insya Allah nanti ikuti terus media HPK. Insya Allah kita coba memberikan satu warna baru di era sekarang ini. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.